Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya nabi wa alihi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adla kulli harfin kutib wa yutab wa bil abidi wa dahrul dahirin. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. وقال المصنف الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mujarrad. Dan dikisahkan anna jama'atan minas sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya sekelompok sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Anna jama'atan minas sahabah, bahwasanya sekelompok sahabat, radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhum, mereka, ajma'in, semua. Zakaru, menyebut-nyebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kebaikan Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhuma, keduanya. Abdullah bin Umar ini putra
Khalifah Umar bin Khattab. Inda Rasulillah, mereka menyebut-nyebut kebaikan Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, ni'mar rajul huwa, sebaik-baik pemuda dialah orangnya. Ni'mar rajul huwa, sebaik-baik pemuda dialah orangnya. Laukana, seumpama dia, laukana, seumpama dia, yusalli billail, sering sholat malam hari. Ada kitabnya, belum punya, hilang. Ada kitab, ada. Ni'mar rajul huwa, sebaik-baik pemuda dialah orangnya. Lau kana yusalli billail, seumpama dia sering sholat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, lirajulin, kepada salah seorang min ashabi, dari sahabatnya. Dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lirajulin, kepada salah seorang min ashabi, dari sahabatnya, ya fulan, wahai fulan. Fulan ini kata ganti dari orang. Jadi biar tidak membuka, atau kita yang nggak tahu orangnya, kita bilang fulan, ya. Orang biar nggak tahu siapa yang ini, kita bilang fulan. Fulan ini nama ganti. Kalau perempuan fulanah, nah, kalau laki-laki fulan. Ya fulan. Di sini aslinya ada namanya, cuman rawi menutup aibnya, sekiranya tidak kelihatan. Ya fulan, wahai fulan, la tuksirin naum bilail, jangan memperbanyak tidur di malam hari. La tuksirin naum, jangan memperbanyak tidur bilail, di malam hari. Fa inna kathratan naum bilail, karena banyaknya tidur di malam hari nomor sudah masih. Karena banyaknya tidur di malam hari menjadikan pelakunya belum ke sini tidak. Fa'inna kasratan naum bil-lail, karena banyaknya tidur di malam hari, yada'u sahibah, menjadikan pelakunya, yada'u sahibahu, menjadikan pelakunya,
faqiran, sebagai fakir yaumal qiyamah, di hari kiamat. Menjadikan pelakunya fakir menjadi fakir, menjadikan pelakunya sebagai fakir yaumal qiyamah, di hari kiamat. Maksudnya di hari akhir dia fakir. Ya, di sini Imam Ghazali menerangkan tentang fadilah bangun malam. Ya, fadilah harus ada dari setiap mukmin ini bangun malamnya. Sampai-sampai disebut oleh Rasulullah, qiyamul lail, inna da'bas sholihina qablakum qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail, kerjakanlah kalian ini bangun malam. Fa innahu da'bus sholihina qablakum, karena bangun malam ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maksudnya apa? Sebelum masa Nabi itu orang-orang soleh di umat-umat yang lalu, mereka ini senang bangun malam. Sampai-sampai untuk Nabi Muhammad hukumnya wajib. Jadi bangun malam itu hukumnya wajib bagi Nabi. Untuk kita sunnah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa? Nabi Muhammad. Qumil laila illa qalila, bangunlah semalam suntuk. Bangunlah semalam suntuk illa qalila, kecuali sedikit. Maksudnya apa? Tidur sedikit, kemudian itu bangun yang banyak. Dikasih batasan, ya. Nisfahu, boleh juga separuhnya, separuh malam, mulai jam 12 sampai subuh. Awingkus qalila, atau kurangi sedikit, ya, jam 1, jam 2. Ausid alaih, atau tambahi mulai jam 10. Ya, karena itulah di dalam adab itu termasuk makruh kita ini ngobrol-ngobrol setelah isya. Ya, ngobrol yang nggak ada faedahnya. Istilahnya ngobrol itu makruh. Kenapa? Lebih baik tidur agar bisa bangun malam. Ya. Bahkan disebutkan seorang yang dia ini melek malam, ya, cuma nanti dekat-dekat sahur tidur, nah, lebih benar-benar tidur dia. Tidur nanti jam 2, jam 3 bangun. Nah, caranya apa ya? Caranya harus lebih awal tidur. Nah, kalau kita ini pengen tahajud, itu tidur ini awal jam 10, ya. Kalau nggak ada yang dikerjakan lagi, ya, itu tidur aja. Nah, niatkan jam 3 style alarm, ya, jam 3 atau jam setengah 4 atau jam 4 bangun, ya, itu jam 4 bangun, insya Allah sudah dapat 2 rakaat atau 5 rakaat, dapat ya. Nah, sini ada yang bacanya. Jadi seperti itu. Istilahnya harus ada bangun malam. Di sini sebutkan sebagian sahabat, ada sahabat ngobrol-ngobrol di samping Nabi, menyebutkan kebaikannya Abdullah bin Umar. Dia termasuk putranya Sayyidina Umar yang alim, bahkan termasuk daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Nah, itu diantara yang orang muda-muda ini, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, nah, kemudian sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang masih muda-muda. Mereka ini orang-orang yang cerdas di masa Nabi, masih muda-muda. Sehingga para sahabat ini bilang, ini Masya Allah Rasul, ini orangnya gini-gini. Kalau Rasul menjawab, itu Masya Allah, memang pemuda yang baik kalau punya tahajud malam. Nah, maksudnya apa? Sebaik apapun kalau belum ada tahajud, masih belum dibilang baik. Ya, harus ada bangun malamnya. Bahkan disebutkan bahwasanya ibadah di malam hari, di mana orang-orang banyak yang nggak ngerti, itu lebih besar manfaatnya daripada ibadah kita yang tampak di mata manusia. Kita berjamaah tampak, ini pengajian tampak, orang tahu. Tapi kalau sholat nggak ada yang ngerti, ya, lampu nggak ada yang hidup, nggak ada yang paham. Nah, dan itu adalah
modal kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau mengatakan sebaik-baik pemuda Abdullah ini cuma umpama dia ini bangun malam, harus ada bangun malamnya. Ya, bangun malam di sini maksudnya apa? Ada sholat tahajudnya. Nah, tahajud ini syaratnya harus tidur dulu. Beda dengan witir. Kalau witir itu habis ba'diyah isya tidak apa-apa. Tapi kalau sholat tahajud harus tidur dulu. Nah, tidur ini berat memang. Nah, orang bisa dia melean, ya, nggak tidur bisa kuat. Tapi kalau habis tidur bangun lagi ini repot. Rata-rata nunggu subuh. Kecuali Ramadan, subhanallah, Ramadan ini memang termasuk kemudian Ramadan itu memang syaitan dibelenggu. Ya, sehingga semangat untuk sahur ini besar kita. Toh itu pun seringkali orang bangun sahur tapi nggak tahajud. Di bulan Ramadan itu seringkali orang untuk sahur semangat dia, tapi sholat 2 rakaat aja berat. Kita lagi sudah kenyang, nanti tunggu adzan subuh. Nanti ketiduran lagi. Besok tahajud lagi. Besok itu juga sama, sampai akhir Ramadan baru. Ya, habis Syawal berat lagi, ya, habis Idul Fitri berat lagi tuh bangun. Ya, kenapa? Karena memang sudah dilepas lagi sama Allah Ta'ala, sehingga berat lagi. Ya, biasanya kita jam 3 sudah semangat kalau sudah sahur itu. Ya, kenapa? Mau makan ini semangat ini. Ya. Nah, tapi kalau sudah selesai Ramadan kok berat lagi, ya, karena syaitan dilepas lagi. Nah, qala Rasulullah, dan pernah Rasulullah ini bersabda kepada salah seorang sahabat, ya fulan, wahai fulan, jangan banyak tidur di malam hari. Ya, maksudnya kurangi. Fa inna kasratan naum bil lail, karena banyak tidur di malam hari, ya, itu meninggalkan atau menjadikan orang yang melakukannya fakir, menjadi miskin amal nanti. Miskin amal. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena amal itu kalau yang dilihat orang, amal yang kita diketahui oleh orang, itu jarang yang selamat. Kenapa? Karena minimal ada rasa bangga bisa dilihat. Bangga sudah bisa istiqomah, orang lihat istiqomah itu bangga dia. Itu sudah hilang, sudah pahala. Apalagi riya, apalagi ini macam-macam. Ya. Sehingga amalan yang paling kuat untuk diterima itu yang nggak ketahuan orang. Anda diam, nggak ada yang tahu, walaupun siapapun. Anda simpen sampai wafat, itu yang manfaat besar. Dan itu rata-rata malam hari, rata-rata ibadah malam. Ya. Dan juga tidur ini, ya, kalau kita perhatikan, seseorang yang satu harinya itu tidurnya anggaplah 6 jam, seharinya 6 jam dia, mulai jam 10, ya, sampai jam 4, itu sudah hanya itu 6 jam. Kalau dia tiap hari 6 jam, tanpa pagi, ya, nggak ada pagi, nggak ada siang, tidurnya jam itu aja. Ini kalau umurnya 60 tahun, berarti dijadikan 15 tahun untuk tidur. Kalau umur dia 60 tahun, dia menjadikan 15 tahun untuk tidur saja. Terus belum mainnya, belum ininya, untuk ibadahnya sangat sedikit, sehingga rugi. Nah, pernah seorang murid Habib Umar cerita sama kita. Habib Umar ini, beliau itu sangat jarang tidur. Ya. Ini orang ini 4 tahun di situ, dan hampir kita tidak perhatikan, tidak pernah beliau itu kelihatan tidur. Kenapa? Kegiatannya ini full. Jadi sampai tengah malam pun, habis pengajian malam itu kira-kira jam 11, 12, itu beliau masih muter ke masjid-masjid, nemui para orang-orang tua, kan sana masjid banyak. Orang tua-tua itu kadang-kadang gak tidur jaga masjid ini, nemui situ silaturahim. Jam 3 ke pondok lagi, ya, ada habis tahajud, sholat malam sama murid-murid, ngajar lagi pengajian sebelum subuh.
Nah, tidurnya itu waktu wirid subuh. Wirid subuh ketiduran, ya waktu baca Bidul Latif atau apa ketiduran. Nah, nanti selesai wirid pengajian lagi sampai malam lagi. Itu tiap hari, sehingga sampai tidak ada waktu beliau kelihatan jam istirahat, tidak ada. Jam istirahat itu tidak ada. Ya. Nah, pernah ditanyai kenapa kok tidak istirahat, istilahnya waktu umur antum sudah umur 50 lebih, hampir 60. Dan beliau gampang istirahat sama Rasul. Istirahat saya sama Rasul. Ini Masya Allah, ya. Ini betul orang-orang yang betul-betul mengerahkan seluruh waktu dan tenaga untuk agama. Nah, ini jelas yang seperti ini menjadi orang dicintai ya wajar, jadi wali ya wajar, karena memang seluruh hidupnya istiqomah untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga pantas bagi mereka ini ikrar yang sering mereka ucapkan ketika iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maksudnya sholatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku semua untuk Allah. Ya, semua untuk Allah. La syarikalah, enggak ada satu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Nah, ini betul-betul kalau kita baca itu masih enggak pas. Kadang-kadang enggak tahu artinya juga itu, asal bacanya. Tapi mereka betul-betul mengaplikasikan ucapan itu dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada sedikit pun celah kecuali di situ ada ibadah. Ya. Nah, sehingga ini orang-orang yang beruntung. Akan disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu beliau mengatakan ana selama 40 tahun wudu, sholat subuh dengan wudu waktu isya. Berarti apa? Gak tidur semalaman 40 tahun sampai berarti mulai umur berapa? Beliau itu mulai umur belasan sudah mujahadah. Beliau mengatakan akan selama 25 tahun. Selama 25 tahun itu habis sholat isya baca Quran dengan berdiri dan biar gak ngantuk kaki satu sambil pegangan tiang ke sampai subuh, dan hatam adzan subuh 25 tahun. Ya. Mungkin kalau kita sekarang dibaca itu, mungkin ini cuma dongeng, cuma dongeng. Kita anggap itu suatu dongeng. Mudah-mudahan orang-orang dulu tuh kayak gitu betul. Di Ihya itu lebih banyak kisah-kisah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah banyak. Sehingga kalau kita membaca itu, sekarang kita ini gak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita bacakan itu kepada orang-orang awam, maka itu mungkin cuma cerita aja Ustaz. Cuman hayalan saja itu mungkin hayalan. Nah, bukan hayalan, itu asli. Cuman saking jauhnya kita dari hal seperti itu sampai tidak masuk akal. Itu kapan kerjanya, kapan main HP-nya, ini kapan ngobrolnya, kapan main bolanya, main tenisnya kapan? Tidak ada waktu itu. Ya, mereka full waktu ini untuk ibadah. Ya ayyuhal walad, wahai anak, ayat tambah ya, ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, amrun adalah perintah. Artinya apa Ustaz? Wa minal laili, dan pada sebagian malam, wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjat bihi, kerjakanlah tahajud padanya. Fatahajjat bihi, kerjakanlah tahajud padanya, pada waktu itu, sebagian malam itu. Fatahajjat bihi, kerjakanlah tahajud bihi padanya, nafilatan lak, sebagai tambahan amal untukmu.
ayat ini adalah amrun, perintah. Ya, ayat ini perintah dari Allah untuk tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan ayat wabil ashari hum yastaghfirun, syukrun adalah bentuk syukur. Dan ayat wabil ashari hum yastaghfirun, syukrun adalah bentuk syukur. Artinya apa? Wabil ashari, dan di waktu sahur. Wabil ashar, dan di waktu sahur. Waktu sahur ini setengah jam lah sebelum adzan subuh, atau 50 ayat. Kadang kita membaca 50 ayat sebelum adzan subuh. Itu waktu sahur. Dan di waktu sahur hum yastaghfirun, mereka memperbanyak istighfar. Hum yastaghfirun, mereka memperbanyak istighfar. Ayat ini bentuk syukur. Apa? Syukur bisa bangun malam, sehingga banyak baca istighfar. Kenapa kok istighfar? Dikarenakan di malam tersebut Allah Ta'ala berkumandang, menyeru, hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta ampun? Fa'aghfirullah, maka aku ampuni. Hal min sa'ilin, apakah ada yang minta hajat? Aqdiyah hajatah, aku kabulkan hajatnya. Hal min ta'ibin, apakah ada yang mau bertobat? Atubu alaih, maka aku akan mengabulkan tobatnya. Itu seruan Allah mulai sepertiga malam terakhir. Jikalau malam itu dibagi 3, ya, itu sepertiga yang terakhir, anggaplah jam 2. Itu seruan Allah. Dan yang mendengar malaikat, orang-orang wali dengar. Ya, kita yang nggak ngerti istighfar aja sudah. Itulah waktu itu hajat makbul, karena Allah yang berseru. Di situ Allah yang berseru, ayo yang punya hajat, apa hajatnya? Sebutkan hajat. Nah, yang mau minta ampun, ayo, itu sebut terus. Sampai kapan? Sampai adzan subuh. Nah, sehingga waktu ashar itu waktu yang paling baik untuk istighfar. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar dzikrun. Adapun ayat mustaghfirin wal mustaghfirin bil ashar dzikrun adalah pujian dari Allah. Wal mustaghfirin bil ashar, adapun ayat wal mustaghfirina bil ashar dzikrun adalah pujian dari Allah. Artinya, dan Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, dan Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Itulah diantara amalan dari thariqah Samaniyah, ya, itu kalau sebelum subuh membaca Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah seluruh umat Muhammad. Karena doa kalau mau besar pahala itu doakan orang banyak. Kalau kita mau besar pahalanya, doakan orang banyak, jangan sendiri, ya. Dan yang paling banyak jelas umat Nabi Muhammad, ya. Dan juga mendoakan seperti itu, ya Allah rahmatilah umat Nabi Muhammad. Itu kalau kita berdoa setiap hari itu akan menghilangkan rasa benci kepada sesama muslim. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda membenci orang yang Anda doakan. Anda doakan fulan tiap hari. Lepas baca itu ingat orang yang Anda benci atau Anda nggak cocok dengannya, itu ingat. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Ingat fulan, ini fulan umat Nabi Muhammad ini. Ya, aku doakan semoga Allah ampuni dia, Allah rahmati dia. Nah, sehingga sifat benci pelan-pelan hilang. Dan itu termasuk pahala yang besar,
Itu apa? Seseorang yang gak ada di hatinya sedikit pun rasa benci kepada sesama muslim. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjadikan doa yang afdol, yang utama itu dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan engkau jadikan ya Allah di hati kami ghillan, rasa jengkel, rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Dosa dia ahli maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Ya apa maksudnya? Maksudnya selama dia tidak kelihatan maksiat, jangan langsung dibenci. Kalau dia pas maksiat, benci. Tapi pas dia ke masjid, jangan dibenci. So tadi malam dia minum khamr, kan tadi malam. Sekarang dia kan di masjid. Ya sudah, rubah itu menjadi cinta karena dia sudah ahli masjid. Pas dia tempat maksiat, Anda benci. Tapi pas dia sudah berkopiah pakai sarung, ahlan wa sahlan, cinta lagi. Dan jangan diingat yang maksiat tadi itu, mungkin dia sudah tobat tapi Anda nggak paham. Dia sudah bertobat tapi Anda tidak paham. Karena tobat tidak perlu proklamir, tidak perlu pengumuman. Saya tobat, tidak perlu. Di antara dia dengan Allah itu tobat. Ya. Nah, sehingga dianjurkan setiap orang itu harus husnudzon. Walaupun kepada orang yang tadi malam saya lihat dia ini maksiat, walaupun dia di pagi harinya dia biasa, ya sudah. Mungkin dia tadi malam, tadi subuh tobat, siapa tahu. Atau pas kita lihat dia malu, sengi malunya akhirnya, wis kapok saya, dilihat Ustadz ini kapok saya. Nah akhirnya ketika ketemu Anda dia sudah tobat, tapi ketika Anda suudzon pada dia, nah salahnya di Anda. Kenapa masih suudzon? Ya, nah, ini sehingga mencintai setiap yang beriman ini sangat-sangat besar pahala. Jadi sini Imam Ghazali menjelaskan ada kaitannya antara tahajud dengan istighfar. Hingga di antara amal para salafun saleh itu mereka tahajudnya itu gak lama, ya paling 2 rakaat atau 4 rakaat, nanti witir 3. Nah, witir 3 terus itu sudah doa istighfar, doa istighfar itu sampai subuh. Jarang yang banyak sholat, jarang. Nah, kecuali kalau dia bangun di awal jam 2, jam 1 silakan. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu beliau jarang tidur malam hari, itu jarang. Bahkan gak tidur malam, gak tidur siang 30 tahun. Gak tidur malam, gak tidur siang 30 tahun. Sebagian orang ya itu malam gak tidur tapi siang tidur dia, ya, penggantinya. Nah ini enggak tidur siang. Ya, pernah tanya ini kenapa ya Habib Anda enggak sebagian? Kata beliau, kalau aku tidur, aku melihat ke kanan, aku melihat surga. Jika aku melihat ke kiri, aku melihat neraka. Jadi enggak enak tidur itu. Sehingga bangun malam terus. Ya wajar yang seperti itu. Beliau khatam Quran 8 kali sehari semalam. 4 kali mulai adzan subuh sampai maghrib, 4 kali lagi habis maghrib sampai tengah malam sampai subuh. Jadi khatamnya itu 4 kali dari pagi sampai maghrib, 4 kali dari maghrib sampai subuh. Masya Allah. Ini sampai kapan? Sampai wafat. Karena inti ibadahnya istiqomah. Nah, cuman tadi yang paling penting istiqomah. Jangan kita banyak-banyakan nanti seminggu tidak kerja lagi, jangan. Sama seperti orang kalau mau tumbuh berkembang, maka dia harus continue makan. Walaupun cuma sepiring, tapi 1 hari 3 kali continue makan. Itu tidak akan lama akan tumbuh dia. Mungkin dia belum merasa, tapi orang lain melihat, oh ini setahun yang lalu kecil aja, sekarang sudah tinggi. Ini juga seseorang ketika dia amaliyahnya itu istiqomah, dia nggak merasa, tapi orang lain merasa, oh ini lebih baik, lebih bagus akhlaknya, lebih gini, ya di sisi Allah lebih tinggi, ya. Nah, jangan sampai orang itu makan 1 kali, tapi 1 nampan, seminggu tidak makan lagi, dia bisa meninggal, ya. Kenapa? Karena seperti itulah amalan itu jangan 1 hari full 1 Quran, nanti nggak baca sebulan.
Bukan itu yang diminta oleh Allah. Yang diminta itu istiqomah Anda. Istiqomah Anda. Karena itulah seorang wali itu diangkat karena istiqomahnya, bukan karena banyak ibadahnya, karena istiqomahnya. Yang disebutkan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah ini lebih baik daripada ribuan keramat. Ribuan keramat gak ada apa-apanya, tapi istiqomah ini yang penting. Kenapa? Karena ada orang kelihatan keramat, tapi dia gak istiqomah, berarti ribuan keramat. Bisa bantuan jin, bisa gini. Jika kalau ada orang, kata yang Imam Syaikhul Jailani mengatakan, jika engkau melihat ada orang yang bisa terbang atau orang yang bisa berjalan di atas air, atau dia bisa berpindah dari tempat ke tempat secara cepat, jangan langsung dibilang, oh ini wali, jangan. Tapi lihat dulu ya Pak istiqomahnya, kayak Pak istiqomah dalam syariat, kayak apa dia dalam meninggalkan yang haram, kayak apa dia di dalam melakukan yang wajib. Itu lihat dulu. Kalau itu teledor dia, tinggalkan. Dan jangan dianggap wali, karena nggak ada wali yang nggak istiqomah, nggak ada. Apalagi urusan melakukan yang wajib atau meninggalkan maksiat. Mereka paling terdepan akan hal itu. Karena urusan terbang, urusan jalan air itu walaupun jin bisa, orang penyihir bisa, tidak perlu keramat. Tidak perlu keramat. Keramat yang paling tinggi, yang betul-betul keramat adalah yang istiqomah. Istiqomah sampai wafat, nah ini keramat itu. Walaupun nggak tampak macam-macam, itu keramat. Ya, itu karomah. Waqala alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita bahas yang akan datang. Saya mana fikih kita? Bab najis. Sebab apa? Bangkai. Ya, jadi bangkai kemarin kita bahas adalah hewan yang disembelih, hewan yang mati tanpa sembelihan secara syar'i. Baik itu hewan yang boleh dimakan atau hewan yang haram dimakan. Ya, hewan yang haram dimakan walaupun sembelih syar'i tetap haram. Ya, nyembelih kucing pakai bismillah tetap haram, tetap bangkai dia. Nah, kemudian bangkai ini itu kalau sudah ini jadi bangkai, seluruh organ-organnya itu najis. Mau tulangnya, mau kulitnya, mau bulunya, mau dagingnya, ya, lemaknya, liurnya, semuanya najis. Kecuali ya, kecuali kulit bangkai hewan yang halal dimakan. Jika disamak, hukumnya jadi suci. Kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan, jika sudah disamak, hukumnya suci lagi. Ya. Itu pengecualiannya. Kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan, tapi disamak dulu. Disamakin kayak apa saat disamak ini? Jadi pernah Rasulullah SAW, beliau melewati dengan para sahabatnya, melewati bangkai seekor kambing. Rasulullah SAW, halla akhadtum ihabah, kenapa tidak kalian ambil kulitnya itu? Rasul mengatakan, ya Rasulullah, innaha jifah. Ya Rasulullah, ini bangkai ya Rasul, najis semua. Rasulullah, yatuhuruhal qard, kalau kulitnya bisa disucikan dengan qard. Qard ini semacam belerang. Jadi menyama itu, cara menyama itu dengan sesuatu yang pedas, yang panas, ya. Ini bukan dimasak, bukan. Contohnya seperti kapur yang bisa dipakai untuk bangunan itu, gamping lah kalau bahasa kita, gamping. Itu kapur itu taruh di drum. Itu kalau kasih air dia mendidih, ya kan? Ya tuh ya, mendidih ya. Nah, itu mendidih itu taruh sudah kulit bangkai tadi. Tapi tadi dari hewan yang halal dimakan. Ya. Ketika ditarik, kulitnya rontok. Nah,
bagian dalam mutanajis. Ya, cuci, dicuci sudah hukumnya suci lagi. Ya. Bagaimana dengan hewan yang haram dimakan? Saya ulama mengatakan walaupun haram dimakan tidak apa-apa. Ya. Tapi bukan anjing, bukan babi. Walaupun dimakan itu tidak apa-apa. Ya. Nah, ini istilahnya sebagian, cuman sebagian itu orang Indonesia pakai ini. Walaupun yang haram dimakan. Contoh kulit buaya. Ya, kita ada orang jual jaket kulit buaya atau sabuk kulit ular umpama. Boleh nggak Ustaz dipakai sholat? Boleh, dengan syarat disamak dulu. Apa disamak tadi itu? Daging bagian dalam itu dihilangkan dengan cara dipakai belerang atau pakai kapur, ya. Sampai nanti sejam lah kira-kira diangkat, nanti rontok dagingnya itu. Rontok, dicuci, hukumnya jadi suci. Tapi ingat, ini yang mensuci cuma kulit. Kalau bulu tetap najis. Jadi kalau ada orang dia beli topi dari kulit beruang lah, enggak, ada bulunya. Nah kalau itu bulu asli masih pakai sholat karena najis bulunya. Tapi kalau itu bulu buatan, rata-rata buatan ya, rata-rata kalau kulit beruang, kulit harimau ya, itu kulitnya asli tapi bulunya rata-rata palsu. Kenapa? Kalau asli pasti nggak bagus dia sudah. Itu rata dari palsu itu. Kalau palsu tidak apa-apa pakai sholat. Tapi kalau asli tidak sah karena bulu tetap najis, bulunya tetap najis. Adapun bulu dari anjing atau babi kulitnya tetap nggak bisa suci bagaimanapun bentuknya. Ya. Kemudian hukum organ makhluk hidup yang terputus darinya itu sama dengan bangkainya. Hukum organ makhluk hidup, bagian makhluk hidup yang terpisah darinya itu sama hukumnya dengan bangkainya. Maksud ulangi ya. Hukum organ makhluk hidup yang terpisah darinya hukumnya sama dengan bangkainya. Contoh laron, tahu laron kan ya? Biasanya pas musim hujan itu banyak laron itu. Nah, itu kan sayapnya kadang-kadang putus itu. Nah, sayapnya laron ini walaupun laronnya hidup, sayapnya bangkai. Kenapa? Karena bagian yang terputus dari makhluk hidup. Atau bulu, ya, bulunya makhluk hidup. Nah, itu hukumnya juga sama. Kecuali ada pengecualian. Kecuali bulunya hewan yang halal dimakan. Ya, kecuali bulunya hewan yang halal dimakan. Hukumnya tetap suci. Tetap suci. Bukan bulunya yang halal, tapi hewannya ya. Bulunya hewan yang halal. Ya, yang halal apa? Hewan yang bukan bulunya. Nah, contoh, ente punya ayam. Ustaz, saya mau ini ada praktek bikin kemucing Ustaz. Tahu kemucing? Untuk membersihkan hanya ayamnya dicabuti bulunya, jedul. Hukumnya ya apa? Suci, tidak apa-apa. Kenapa? Halal dimakan. Kain wol itu diambil dari domba hidup dicukur. Kainnya diolah, bulunya dijadikan kain. Hukumnya suci. Kenapa? Karena halal dimakan. Nah, terus bagaimana dengan bulu kucing? Nah, untuk kucing ini ada hadis khusus. Ketika Rasulullah ditanyai tentang masalah kucing, su'ila Rasulullah anil hir. Rasul ditanya tentang masalah kucing ini kayak apa? Dia ini hewan yang suka digendong oleh manusia karena peliharaan. Ya, kemana-mana itu, ke rumah, ke ini kadang di pangku manusia kan gitu. Ya. Maka Rasul bersabda, innaha laysat binajisin. Kucing ini gak najis. Ya.
kucing nggak najis, ya kucingnya nggak najis. Ya. Terus bulunya kayak apa? Ini bulunya kayak apa? Nah, bulunya itu kalau tidak banyak dimaafkan. Ya, contoh di sarung kita ada bulu 1-2 dimaafkan. Ya, tapi kalau karpet full penuh bulu, ya dihilangkan, nggak bisa itu. Ya harus dibersihkan. Ya, nah ini. Tapi kalau 1-2 tidak apa-apa. Ya, dan ini semua hewan yang haram dimakan seperti itu. Ya, bulunya tetap najis. Kecuali kucing dimaafkan kalau sedikit dimaafkan. Ya. Nah, kemudian hukum bangkai itu ada bangkai yang dimaafkan di air. Maksudnya apa? Tidak bikin najis, tidak menjadikan air itu najis kalau terkena bangkai tersebut. Bangkai apa itu, Ustaz? Bangkai hewan yang umpama dia dipotong tidak ngalir darah. Hewan yang soma dipotong dia dipotong hidup-hidup, darah tidak ngalir. Ya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak membuat najis air tersebut. Kayak apa? Semut, ya. Ada semut ngalir darah, ya. Atau lalat, dipotong lalat terus muncrat darahnya, tidak juga. Ya. Itu paling besar cicak mungkin ya. Cicak ini enggak ngalir darah dia. Dalam kitab cicak ada yang bilang tokek. Tokek ini tidak ngalir darahnya, itu paling besar. Ada yang bilang cicak aja ya, kita pakai cicak aja. Nah, cicak ini cuma jatuh dia ke kolam atau ke bak mandi, mati, mati. Hukumnya tidak menjadikan air itu najis, dimaafkan. Ya, dengan syarat tidak ada perubahan. Pertama, nggak ada perubahan. Yang kedua, tidak disengaja. Nggak disengaja. Contoh, kita bikin teh, ya, nyendok gula, tahu-tahu semut 3 ekor masuk. Nah, ini kan bangkai dia. Aturannya kalau dalam fikih air kurang dari 2 kula terkena najis langsung najis. Aturannya kan tidak mungkin 2 kula, 1 gelas saja dia kena bangkai semut 1 atau 2. Ustaz, ini kan najis Ustaz. Dan ini airnya nggak sampai 2 kula, berarti jadi najis juga. Pengecualian untuk bangkai yang tadi, jika dipotong nggak muncrat darah, nggak ngalir darah, bangkainya dimaafkan, asal dengan 2 syarat. Pertama, air nggak berubah dengan sebab najis. Kalau berubah, contoh semutnya banyak betul, ya, sampai rasanya ini kayak bukan rasa teh, ini rasa semut ini, lain lagi, itu hukumnya najis sudah. Yang kedua, nggak disengaja, bukan dengan perbuatan sendiri. Ya, berarti kalau model kayak sebagian orang ini ada yang terapi pakai semut Jepang itu. Nah, itu bagaimana? Kan tidak mungkin nggak sengaja, pasti sudah sengaja dicelupkan itu. Nah, ini nggak bisa. Ya, hukumnya najis karena ada kesengajaan naruh semut situ. Kecuali kalau hidup semutnya, ada yang hidup semutnya, diaduk saja semut, hidupnya semut. Ya, nah, semuanya hidup, enggak, pasti mati dulu, ya. Nah, ini bangkai gitu. Dan hukumnya najis, jadi mafhum. Nah, itu diantara kalau ada hewan, bangkai hewan yang masuk ke dalam air dimaafkan. Ya, tapi kalau di atas itu, contoh tikus ini ya sudah dibuang semua itu, ya, masuk ke kuah, waduh, buang semua sudah ini. Ya, kalau cuman semut 1-2 tidak apa-apa, lalat tidak masalah, ya. Nah, tapi kalau sudah besar, nah ini jangan. Nah, itu diantara hukum bangkai. Nah, sekarang pembahasan masalah nyembelih syar'i itu ya apa? Nyembelih syar'i kan dibilang tadi, hewan yang mati tanpa disembelih syar'i. Nyembelih syar'i ini bagaimana? Ya, syar'i itu ada 2. Ada kalanya hewan yang bisa ditangkap, ada hewan yang nggak bisa ditangkap atau liar. Ya. Kalau hewan yang bisa ditangkap, maka syaratnya 3.
Syaratnya 3 untuk menjadikan hewan ini halal dikonsumsi. Syaratnya 3. Yang pertama, yang nyembelih muslim. Perempuan boleh, tapi afdolnya laki. Ya, perempuan boleh. Anak-anak boleh, nggak harus dewasa. Anak-anak pun yang penting dia muslim dan syaratnya pas, hukumnya sah sembelihannya, nggak apa-apa ya. Muslim yang penting. Kalau itu mesin pemotong hewan yang mencet tombol, muslim. Dan itulah, kalau ada ayam potong atau daging dari luar negeri, dicek luar negeri mana. Kalau luar negeri daerah yang mayoritas non muslim, kita nggak terima. Kenapa? Nggak tahu yang nyembelih siapa. Walaupun ini daging segar Ustaz, walaupun kita nggak tahu segar, yang nyembelih siapa itu aja. Kalau daerah yang mayoritas non muslim, rata-rata non muslim, rata-rata, sehingga kita menghukumi itu bangkai, tidak bisa untuk dikonsumsi. Walaupun tulisan halal 100%, ya, kecuali kalau dari negara Islam kita terima. Sama kayak gini, kita beli di pasar Senagen yang mayoritas muslim, kita nggak perlu tanya ini dia apa nyembelihnya Pak, nyembelihnya bagaimana ini, dengan syariah apa tidak perlu, langsung beli aja. Kenapa? Muslim mayoritas. Tapi kalau kita ke Irian Jaya ya, atau ke Kalteng yang daerah yang banyak non muslimnya, nah itu hati-hati, karena mereka kadang campur, ada babinya, ada gininya. Nah ini repot ya. Yang kedua, alat yang dibuat sembelih itu harus lancip. Alat yang digunakan harus lancip, bukan kuku atau tulang atau gigi. Bukan kuku atau tulang atau gigi. Mau kayu silahkan, mau pakai kaca yang lancip silahkan, besi boleh silahkan, yang penting lancip ya. Kalau dipukul kepala sampai mati tidak bisa pakai sudah, atau dijepit pakai pitu, nah ini naudzubillah, ini jepit pakai pitu ya Allah ya. Nah ini hukumnya jelas tidak bisa. Nah, terus yang ketiga, syarat ketiga, terpotongnya jalan nafas dan jalan makan. Terpotongnya jalan nafas dan jalan makan secara bersamaan ya. Makanya biasanya orang yang menyembelih itu diperiksa dulu tenggorokannya. Oh ini ada denyutnya, ini langsung diperiksa dulu nanti ya urat-uratnya. Ini muter gini tuh. Nah, ya itu. Ini sini. Ini jalan dalam nafas, ini jalan nafas sama jalan makan. Ini harus tiga-tiganya. Nah, kalau sudah 3 ini lengkap, hukumnya halal. Ya, halal. Kalau kurang 1, maka tidak halal. Ya. Yang kedua, hewan yang nggak bisa ditangkap. Ya, hewan liar. Liar. Maka di sini kalau hewan yang liar syaratnya cuma 2, yaitu nomor 1 dan 2. Yang 3 tidak disyaratkan. Maksudnya apa? Mau dipanah bagian apapun, mau ditombak bagian apapun, yang penting mati dengan tombak itu, dengan panah itu, mati dengan tombak itu ya, hukumnya halal. Tapi kalau habis saya panah nemunya di bawah jurang, ini nggak tahu ini matinya dengan apa dengan jatuh ke jurang, hukumnya haram garidian. Atau habis kita tembak umpama, kita deketin, ada hewan buas di situ, hewan buas. Nah kita nggak tahu ini karena gigitan hewan buas apa karena tembakan saya. Yang seperti ini haram dikonsumsi. Dan ingat, harus dengan lancip ya. Jadi kalau kayak peluru gotri itu yang senapan angin, kalau mati dengan itu tumpul, nggak lancip dia. Dia masuk ke tubuh hewan karena kuatan anginnya, bukan karena lancipnya. Sehingga
sehingga hukumnya kalau mati dengan peluru itu ya bangkai. Nah, nembak burungkah apakah sama? Caranya bagaimana Ustaz? Caranya tembak yang sekiranya tidak mati, tapi habis itu kejar, sembelih. Semoga kita menunggu burung jatuh dia, kejar, sembelih langsung. Kalau muncrat darah halal, berarti sebelum sembelih masih hidup. Kalau darah meleleh berarti bangkai, dia sudah mati duluan. Kalau sudah darah meleleh berarti bangkai. Tapi kalau darah muncrat berarti hukumnya masih hidup dan berarti halal ya. Nah itu caranya ya. Nah, karena itulah kalau payau kayak apa yang dari masyarakat luar ini kadang dibawa ke pasar sudah mati. Nah ini kita nggak tahu ini hasil buruan siapa ya. Sehingga kadang-kadang itu ya dari SP4 ini mayoritas non muslim itu. SP4 orang mana itu, timur ya, orang situ. Nah ini hasilnya kita kalau lebih condong kepada haram, karena yang nembak siapa itu yang lebih afdol nggak usah ya, kecuali kalau kita ngerti ini dari penangkaran situ umpama disembelih ya sudah bismillah ya. Atau orang yang kita paham dia yang berburu, ini muslim ini berburu dia ya, dan dia yang menjual di pasar, tidak apa-apa. Tapi kalau masih ragu, apalagi belinya dari daerah yang mayoritas non muslim, nah ini repot ya. Sehingga kenapa? Karena khawatir itu buruan mereka, sehingga nggak halal untuk kita ya, nggak halal untuk kita. Ini untuk masalah najis bangkai. Ada pertanyaan tentang masalah najis atau yang pelajaran yang tadi, silakan tanyakan. Itu dilihat daerah mana, daerah yang mayoritas muslim apa non muslim. Yang mayoritas non muslim lebih baik cari restoran-restoran yang tulisannya halal, tulisannya seperti itu. Kita pernah ke Kalteng itu waktu Ramadan itu. Ini dan yang tuan rumah ini bilang kita nanti ke makannya itu di Pulang Pisau kah istilahnya. Pulang Pisau ini muslim banyak, tapi kalau sebelum itu masih remang-remang ya. Kayak biasanya ada itu lapo kah namanya itu, lapo ini bahasa mereka anjing. Di rumah makan lapo ya, lapo itu kalau bahasa mereka itu makan anjing. Maksudnya apa? Ini jangan dideketi ya. Walaupun nanti ada hidangan ayam, ada ini. Kenapa? Karena wadahnya satu, tempat masaknya satu, ya. Dan mereka nggak mungkin itu juga kali, nggak paham urusan ini dia. Nah, sehingga kita hati-hati di situ. Nah, walaupun ini ansur dari pasar mungkin dia nggak nyembelih sendiri. Ya kalau sudah daerah yang mayoritas non muslim, pasarnya juga rata-rata seperti itu, sama. Ya, dia harus hati-hati. Pertanyaan lain? Ya. Nah, ya, memang memakan sesuatu yang haram, kalau kita nggak tahu nggak dosa, tapi efek sampingnya ada. Sama seperti orang disuguhi khamr, dibilang ini ada teh Cina Pak. Apa ini teh Cina? Gak ngerti, dia gak pernah minum khamr. Kok gini rasanya? Oh iya, ini teh Cina, bukan Indonesia. Dia minum gak dosa, tapi teler ada. Sama seperti itu, orang makan haram gak dosa, cuman pengaruh ada. Apa itu? Senang maksiat dan sulit taat. Senang maksiat dan sulit taat. Itulah perhatikan yang masuk ke perut ini, perhatikan, jangan sampai sembarangan, karena pengaruh di dalam amaliyah kita. Bahkan makanan yang haram
menggelapkan hati 40 hari. Hati gelap 40 hari kalau makan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga yang kita pelajari sekarang manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada yang akan datang insyaallah. Fadilah bin Syufyan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا خراباتنا في ديننا ربي وفقنا فيهم لما ترتضي قالا فعلا كرما ورزقنا كل حمد إمام وخلاف يا علماء نهضى بالخير فكل شر ربنا وصل لنا كل شؤون خير بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.